Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Prastia SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan, hendak menyampaikan prakarsa perubahan sekaligus aksi nyata menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dalam tahapan Bagja. Tema prakarsa perubahan saya adalah memanfaatkan media sosial murid untuk berbagi karya baik kepada publik. Prakarsa ini merupakan ejawantah dari tujuan pendidikan saya, yaitu membimbing murid yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Prakarsa perubahan ini menggunakan langkah-langkah Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana saya memanfaatkan media sosial murid dalam bingkai yang positif. Yang kedua, bagaimana saya meningkatkan kreativitas murid. Dan yang ketiga, bagaimana menanamkan tanggung jawab murid sebagai warga negara yang baik. Dari pertanyaan tersebut memunculkan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, menjadikan media sosial murid sebagai wadah untuk membagikan karya baik kepada publik. Dan yang kedua, karya baik dikerjakan melalui aplikasi kreatif dalam bentuk desain gambar atau edit video. Dan yang ketiga, melakukan interaksi media sosial dan mengisinya dengan hal yang positif. Tahapan kedua, A. Ambil pelajaran dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, seberapa aktif murid dalam berinteraksi di media sosial? Melalui angket diketahui, murid adalah digital native yang interaktif dalam penggunaan media sosial. Angket dibagikan kepada 156 murid kelas 7, 8, dan 9. Dan hasilnya, 99% mereka aktif di media sosial. Bahkan 5% dari mereka sangat aktif berinteraksi di media sosial. Pertanyaan kedua, media sosial apa yang biasa murid jelajahi? Melalui angket diketahui bahwa jenis media sosial yang murid gunakan adalah WhatsApp sebanyak 96,2%, Telegram 10,3%, Facebook 26,3%, Instagram 67,9%, TikTok 86,5%, YouTube 71,2%, Snapchat 1,3%, Twitter 4,5%, dan media lainnya sebesar 5,8%. Pertanyaan ketiga, aplikasi desain atau edit video apa yang dimiliki murid? Melalui angket, jenis aplikasi kreatif yang dioperasikan murid adalah Canva sebesar 28,8%, PicsArt sebesar 30,8%, TikTok 51,3%, Capcut 85,9%, KineMaster 6,4%, Filmora 1,9%, InShot 4,5%, Viva Video 1,9%, dan aplikasi lainnya seperti Light Motion dan Pixel Lab sebesar 10,3%. Dan pertanyaan keempat, bagaimana mengambil evaluasi positif dari praktek serupa yang pernah dilakukan? Jawabannya, berdiskusi dengan guru lain yang pernah melakukan praktek serupa. Tahapan ketiga, G. Gali mimpi. Dari sini ditemukan pertanyaan yang pertama,
apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pemanfaatan media sosial murid berjalan dengan baik? Ditemukan jawaban, murid akan semakin bertanggung jawab dalam berinteraksi sosial dan berperan aktif, positif dalam berbagi hal baik di media sosial. Pertanyaan kedua, potensi apa saja yang dapat dikembangkan dari kebiasaan baru ini? Ditemukan jawaban, murid akan semakin cakap dan kreatif dalam praktik menjadi konten kreator. Dan yang ketiga, apakah murid akan mampu mengoperasikan aplikasi kreatif yang berkembang saat ini? Ditemukan jawaban, murid akan semakin mampu mengoperasikan aplikasi kreatif sesuai perkembangan teknologi informasi. Tahap keempat, J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara murid memanfaatkan media sosial dalam bingkai yang positif? Jawabannya, murid membuat karya baik kemudian dibagikan di media sosial agar mendapat apresiasi dan memberikan dampak yang positif. Yang kedua, bagaimana kreativitas murid dapat ditingkatkan dalam pemanfaatan media sosial? Jawabannya adalah murid mendapatkan kebebasan dalam menghasilkan karya baik dalam bentuk poster, video, puisi, pantun, lagu, atau quote. Pertanyaan ketiga, bagaimana membangun kecakapan murid dalam mengoperasikan aplikasi tersebut? Jawabannya adalah desain kreatif murid dapat dilakukan dengan aplikasi pembuatan desain gambar atau edit video. Tahapan bagja yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Tahapan ini untuk menjawab pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam pemanfaatan media sosial murid untuk berbagi karya baik? Dan jawabannya adalah program ini melibatkan guru sebagai pembimbing, murid sebagai pelaku, dan publik sebagai objek interaksi. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar program ini dapat menjadi budaya belajar yang berkelanjutan? Jawabannya, setiap topik karya baik akan dilakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi. Berikut ini merupakan hasil berbagi karya baik murid kepada publik melalui media sosial mereka. Ibu dan Bapak guru yang luar biasa. Itulah prakarsa perubahan yang sudah saya programkan dan laksanakan. Semoga bermanfaat. Mari kita berkolaborasi dalam berbagi praktik baik untuk generasi masa depan yang lebih baik. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia.